dia harus mengedan saat kencing karena dengan mengedan pasien melawan sumbatannya tersebut. Faktor-faktor gaya hidup yang tidak baik seperti merokok itu akan merangsang pembesaran prostat ini menjadi lebih cepat sehingga akan menimbulkan Jadi, prostat itu adalah suatu kelenjar yang hanya dijumpai pada laki-laki. Kelenjar itu berfungsi untuk memproduksi cairan mani. Jadi, sekitar 70-80% air mani laki-laki itu berasal dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini semua laki-laki akan punya, tapi pada usia di atas 50 tahun, lama-kelamaan kelenjar prostat ini akan membesar. Inilah yang baru menyebabkan penyakit yang biasa kita sebut pembesaran prostat. Prostat itu secara alamiah kan memang ada di setiap laki-laki yang ada. Dia berada di leher kandung kemih, sehingga jika dia ada masalah akan menyebabkan gangguan pengeluaran kencing. Nah, macam-macam tuh penyebabnya. Kadang ada yang pembesaran prostat tapi dia jinak, atau ada juga prostat yang meskipun dia kecil tapi dia sudah berubah menjadi kanker. Atau pada yang biasanya yang anak muda, meskipun prostatnya belum besar, tapi dia meradang atau infeksi, atau biasa kita sebut prostatitis. Dan ketiga penyakit ini gejalanya mirip-mirip sebenarnya, yaitu adanya gangguan pada saat pengeluaran buang air kecil. Jadi BPH itu kepanjangan dari benign prostate hyperplasia, artinya pembesaran prostat, tapi pembesarannya ini hanya bersifat jinak, bukan menjadi kanker. Nah, jika prostat ini membesar, dia akan menutup saluran kencing yang berada di sekitar leher kandung kemih dan menyebabkan gejala-gejala yang biasa disebut gejala BPH. Gejala BPH itu apa saja? Yang pertama, kencingnya terasa pelan karena dia tersumbat. Yang kedua, dia harus mengedan saat kencing karena dengan mengedan, pasien melawan sumbatannya tersebut. Atau pasien menjadi sering kencing, tidak bisa menahan kencing jika ada keinginan untuk kencing. Dan gejala yang cukup sering juga dijumpai adalah bangun untuk kencing pada saat malam hari lebih dari 2 kali dalam satu kali periode tidur. Penyebab pembesaran prostat atau benign prostate hyperplasia adalah paling sering adalah hormonal. Jadi memang secara alami laki-laki di atas 50 tahun akan mengalami pembesaran prostat. Tapi pertanyaannya, apakah pembesaran prostat ini akan menyebabkan gejala atau tidak, yang sampai saat ini yang masih diteliti oleh bidang medis. Penyebab lainnya adalah faktor konsumsi makanan yang kurang baik, misalkan tinggi lemak dalam jangka waktu yang panjang, kemudian faktor-faktor gaya hidup yang tidak baik seperti merokok, itu akan merangsang pembesaran prostat ini menjadi lebih cepat, sehingga akan menimbulkan gejala yang lebih cepat pada usia yang lebih muda. Atau pada kasus yang lebih parah, pasien mengalami tidak bisa kencing, sehingga harus kita pasang selang kencing untuk mengeluarkan kencingnya. Ini pada kasus yang lebih parah. Tapi untuk pasien meraba sendiri atau merasakan apakah ada benjolan di prostatnya, itu cukup sulit dilakukan, karena dokter pun jika ingin meraba prostat seorang pasien pada saat melakukan pemeriksaan fisik, perlu ada beberapa pemeriksaan fisik yang spesifik seperti yang biasa kita sebut dengan colok tubur. Colok tubur itu apa? Yaitu seorang dokter akan memasukkan jari telunjuknya ke dubur pasien dan merabakan kelenjar prostat apakah membesar atau tidak. Jadi tidak mungkin seorang pasien mencoba-coba untuk meraba apakah dia mengalami pembesaran prostat atau tidak. Jika sudah terjadi pembesaran prostat atau sudah ada gejala-gejala gangguan kencing, memang disarankan untuk pemeriksaan ke dokter. Salah satunya adalah ke dokter urologi. Biasanya dokter urologi itu akan melakukan pemeriksaan fisik, salah satu yang tadi saya katakan, colok dubur, untuk merasakan apakah ada pembesaran prostat atau apakah sudah ada gejala tanda-tanda mengarah ke kanker prostat. Lalu dilakukan pemeriksaan USG dan cek urin untuk melihat seberapa besar prostat ini. Nah, untuk pengobatannya kita bagi 3 kategori. Jika pasien merasakan gejalanya ringan saja, jadi tidak mengganggu,
biasanya kita tidak berikan obat, kita hanya edukasi pasien untuk minum 2-3 liter sehari, tidak menahan kencing, dan mengurangi konsumsi kafein seperti teh ataupun kopi untuk mengobati gejala yang ringan tersebut. Tapi jika gejala pasien ini dirasakan sudah cukup berat dan mengganggu, biasanya kita beri obat-obatan untuk merilekskan leher kandung kemih, sehingga leher kandung kemih itu lebih lebar, kencing menjadi lebih lancar, dan diberikan juga obat-obatan untuk mengurangi volume prostat. Tapi jika pasien biasanya datang dengan sumbatan total akibat pembesaran prostat, sehingga dia datang dengan membawa selang kencing, sudah terpasang selang kencing, biasanya kita akan sarankan untuk tindakan yang lebih invasif, dalam hal ini operasi endoskopi. Secara alamiah, seorang laki-laki itu akan mengalami pembesaran prostat. Tapi pertanyaannya, apakah pembesaran prostat ini akan menyebabkan gejala atau tidak, itu yang sampai saat ini masih diteliti. Memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dengan mengurangi konsumsi lemak jenuh itu akan memperlama pembesaran prostat. Kemudian gaya hidup yang baik, misalkan olahraga teratur sekitar 20-30 menit sehari, akan mengurangi resiko pasien mengalami pembesaran prostat. Mengontrol gula darahnya, mengontrol kolesterol darahnya, juga akan membantu agar pasien ini mengurangi resiko pada saat dia tua nanti terhindar dari pembesaran prostat. Untuk membedakannya, secara klinis dia akan sama karena dia berada di kelenjar yang sama. Proses penyakitnya menyebabkan gejala juga hampir sama. Ada salah satu pemeriksaan lab yang rutin kita harus periksa untuk membedakannya, yaitu pemeriksaan PSA, Prostate Specific Antigen. Di Amerika sendiri, PSA itu sudah menjadi standar laki-laki yang melakukan medical check up di atas umur 40 tahun. Jika terjadi peningkatan PSA di atas 4, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah PSA yang meninggi ini merupakan kanker prostat atau tidak. Jadi memang pentingnya deteksi dini untuk mencegah ataupun mengobati kanker prostat menjadi sangat penting. Di Indonesia sendiri belum jamaklah dilakukan, berbeda dengan negara-negara maju. Baik. Komplikasi pembesaran prostat yang tidak ditangani dengan baik, yang pertama adalah terjadinya sumbatan total kandung kemih. Jadi dia tidak bisa kencing, dia harus masuk ke operasi, padahal sebenarnya masih bisa diobati jika datang pada early stage. Yang kedua yaitu terjadi komplikasi batu kandung kemih. Terjadinya komplikasi batu kandung kemih ini tentu jawabannya sama, yaitu harus dilakukan tindakan operasi juga. Kemudian ada satu fase namanya decompensated bladder. Jadi kandung kemihnya itu sudah tidak punya kekuatan untuk memompa lagi, gara-gara dia selalu memompa dalam keadaan tekanan tinggi. Nah, biasanya itu sudah, bahkan untuk operasi prostat pun sudah tidak bisa dikerjakan karena pompa kandung kemihnya sudah kalah. Kemudian komplikasi yang lebih lanjut lagi adalah gangguan ginjal. Jadi bayangkan bahwa prostat ini kan memang dia di luar leher kandung kemih, air kencingnya tidak bisa keluar secara lancar, malah menyebabkan gangguan ke ginjal dan berakhir ke cuci darah, seperti itu. Jika ada indikasi-indikasi untuk pasien harus melakukan tindakan operasi BPH, misalkan salah satunya tidak bisa kencing, atau harus memakai kateter, atau yang kedua sudah ada komplikasi berupa batu kandung kemih, biasanya disarankan untuk operasi. Tapi dengan berkembangnya teknologi, operasi prostat ini menjadi semakin minimal invasif. Saat ini biasanya dikerjakan dengan reseksi atau pengerokan prostat dengan endoskopi. Jadi dengan menggunakan lensa masuk ke saluran kencing laki-laki dan dilakukan pengerokan prostat. Beda dengan zaman dulu, kita harus melakukan pembedahan via perut untuk mengangkat prostat tersebut. Jadi dengan majunya teknologi ini, pasien dapat menjalani operasi prostat tanpa ada luka di kulitnya sama sekali.
Untuk operasi prostat sendiri biasanya tetap harus dirawat meskipun dia tidak ada sayatan, tapi kita harus observasi produksi kencingnya dalam beberapa hari karena memang takutnya ada komplikasi-komplikasi seperti perdarahan atau infeksi yang memang perlu dalam pengawasan, sehingga untuk operasi prostat sampai saat ini biasanya dikerjakan di rumah sakit, bukan dalam setting one day care atau harus perawatan sekitar 2 hari.